Berkaitan dengan latar belakang dari lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sebenarnya merupakan jawaban daripada keresahan para korban tindak pidana kekerasan seksual, yang dimana untuk undang-undang ini sendiri itu menyediakan suatu peraturan khusus yang mengatur terkait dengan restitusi ataupun ganti rugi ataupun pemulihan terhadap korban yang tidak diatur oleh undang-undang yang sudah berlaku sebelumnya. Di situ ada undang-undang ada KUHP, ada undang-undang perlindungan anak dan juga undang-undang lainnya. Jadi memang lebih menekankan terhadap pemulihan terhadap korban yang diatur sebagaimana dalam undang-undang kekerasan seksual ini. Kira-kira gambaran besarnya seperti itu, Bu. Ada tambahan mungkin dari Pak Oldi? Ya, baik, Bu, mungkin saya sampaikan secara histori kenapa Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ini dibuat seperti itu. Karena kita jika mengacu memang pada undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual itu belum optimal. Sebagaimana diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari pasal 281 sampai 296 itu hanya mengatur terkait dengan represif kepada pelaku kejahatan. Sedangkan hak-hak daripada korban tidak diatur. Nah, sehingga muncullah Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dimana itu diberikan hak-hak korban baik dari penanganan sampai kepada pemulihan hak korban, ya. serta kepada keluarga hak korban dan bahkan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yang dimaksud dalam undang-undang ini yaitu suami, istri atau anak-anak. Mungkin seperti itu, Bu. Dari tindak pemulihan terhadap tindak kekerasan seksual, seperti apa nih Pak? Apakah ada dari sisi perlindungan hukum, pemulihan baik dari psikis dan fisik sendiri, apakah termasuk peran kejaksaan di dalamnya? Mungkin Ibu Bintang. Oke, untuk pemulihan Iya. terhadap korban ya Ibu ya. Tadi untuk pemulihan kepada korban itu terdapat kalau dalam undang-undang yang baru ini adanya restitusi Ibu. Restitusi yang dimana itu adalah ganti kerugian terhadap korban. Ganti kerugian terhadap korban itu dibebankan kepada pelaku melalui putusan pengadilan. Seperti itu. Pergantian kerugian seperti bagaimana atau dalam bentuk apa, Bu? Nah, pengganti kerugian itu dalam bentuk bisa material dan imaterial, gitu. Berupa uang juga bisa. Bisa berupa uang. Bisa. Nah, ketika ada pergantian ganti rugi begitu, apakah masalah tersebut atau kasus tersebut bisa lanjut diproses atau memang sudah ada kata damai dari baik korban maupun pada pelakunya sendiri? Oke, jadi untuk kalau ganti kerugian itu proses tetap berjalan. Jadi ganti kerugian restitusi itu mekanismenya diajukan oleh korban. Jadi misalnya sudah di pengadilan. Ya. Jadi sebelum di pengadilan dulu ya Bu ya. Jadi masih dalam proses penyidikan ini. Jadi masih dalam proses penyidikan, penyidik itu wajib memberitahukan kepada korban bahwa terdapat hak korban untuk restitusi. Untuk mendapatkan restitusi, kemudian setelah itu penyidik dari LPSK, dari LPSK itu menghitung besaran restitusi yang akan diberikan kepada korban. Seperti itu. Setelah itu diajukan permohonan kepada pengadilan setelah dilimpahkan ke pengadilan. Menyapa sahabat kita semua.